Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Fauzi dengan NIM 430110200058. Video ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah psikologi sosial, yaitu mereview film dan novel. Tapi di sini saya akan mereview film. Film yang saya review berjudul Forrest Gump. Film tahun 1994. Forrest Gump adalah film drama Amerika Serikat tahun 1994 berdasarkan novel tahun 1986 karya Winston Groom. Film ini sukses secara komersial dan menjadi film terlaris di Amerika Utara pada tahun perilisannya. Film ini dirilis pada tanggal 6 Juli 1994. Yang bergenre drama atau romance, yang disutradarai oleh Robert Zemeckis dan pemerannya adalah Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Sally Field, dan Michael T. Williamson. Film ini yaitu berbahasa Inggris, diadaptasi dari novel Forrest Gump. Penghargaan film yang sudah dicapai oleh film ini yaitu Academy Award untuk aktor terbaik dan Academy Award untuk film terbaik. Langsung saja kita sambungkan ke marilah. Agak gitu coy. Maaf Bu. Oke, kita lanjut menuju inti film tersebut. Jadi film ini menceritakan tentang di mana ada seorang anak kecil yang memiliki kelainan. Kelainannya apa saja? Yaitu kelainannya dia tidak bisa berjalan normal, badannya berbentuk seperti tanda tanya atau tidak bisa tegak, dan yang ketiga hanya mempunyai otak yang memiliki IQ 75%. Tetapi ibunya selalu memberi dia semangat sampai dia percaya diri akan hal sosial. Singkat cerita, ibunya ingin memasukkan ke dalam sekolah umum yang dimana isinya orang-orang normal. Tetapi kepala sekolah pun tidak mengizinkan si Forrest masuk untuk sekolah di situ. Ibunya pun protes, mengapa tidak bisa masuk? Kepala sekolah menjawab, minimal IQ di sini itu 80%, sedangkan anak ibu IQ-nya hanya 75%. Ibu Forrest pun marah. Mengapa marah? Ya karena permasalahan 5% itu menjadi masalah besar. Forrest tidak bisa masuk ke dalam sekolah umum yang diisi orang-orang normal. Dan kepala sekolah pun menyuruh Forrest masuk SLB. Singkat cerita, Forrest berangkat sekolah. Dia ingin duduk, tetapi tidak ada yang ingin duduk dengannya. Dan di situ ada perempuan yang menyuruh dia duduk di sebelahnya. Perempuan itu bernama Jenny. Akhirnya mereka berkenalan dan turun. Mereka bermain menjadi teman dekat. Singkat cerita, ada seseorang, ada musuh Forrest, yang dimana tidak senang dengan Forrest, yaitu geng. Di mana suatu perkumpulan yang membenci seorang Forrest. Forrest pun ditimpai oleh geng tersebut. Tetapi Forrest tidak menghindar. Bahkan Forrest tertimpa batu itu. Tetapi si Jenny menyuruh si Forrest itu lari. Lari sekencang mungkin kemana saja. Lari dan lari. Forrest pun lari. Yang dimana Forrest itu menggunakan sepatu buatan yang ada besinya. Yang ada, sepatu yang ada bajanya supaya dia bisa tegak dan berlari dan berjalan dengan normal. Tetapi sepatu itu pun hancur. Dan ternyata hal yang tidak bisa kita tebak. Ternyata Forrest bisa berlari dengan normal karena omongan Jenny. Singkat cerita, tumbuhlah besar. Forrest pun kuliah. Dan di mana Forrest pun bertemu dengan Jenny. Jenny beda perkuliahan. Jenny kuliah khusus untuk perempuan dan si Forrest kuliah beasiswa dari lari
atau permainan rugby atau permainan rugby. Permainan rugby itu hal unik. Mengapa hal unik? Dari kejadian tersebut, Forest lari hingga besar dan bertemu di mana ada pertandingan rugby. Forest lari aja terus. Mohon maaf, Forest berlari menuju tersebut. Tetapi pemain dan supporter tidak mengabaikan dan bertanya, itu siapa? Itu siapa? Ternyata tetangganya Forest pun menjawab, itu hanya orang bodoh yang kerjanya hanya berlari. Tetapi dia berlari karena ada dorongan, motivasi, dan segala macam dari, mohon maaf, dia terus berlari karena beringat omongan ibunya. Jika kau kena masalah, mereka berlari. Mohon maaf, dia mengingat kata ibunya, ketika ada masalah, mendingan kamu terus berlari. Begitupun Jenny, seorang perempuan yang dimana menjadi teman dekat si Forest. Dia pun menyuruh dia untuk berlari. Nah, dari situlah kesuksesan dia dimulai. Dia lulus kuliah dan dia keterima di tentara yang dikirim ke Vietnam. Di Vietnam, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang dimana laki itu yang bernama Buba. Dia adalah lelaki yang dilahirkan dari keluarga peternak udang. Setiap menjalani aktivitas dan menjalani sebuah tes, si Buba itu selalu menceritakan tentang udang. Forest pun hanya mendengarkan saja. Singkat cerita, tibalah peperangan antara Vietnam dengan negara lain. Yang dimana di situ Buba meninggal karena tertimpa bom. Tapi yang lucunya di situ dia bertemu dengan pimpin prajuritnya yang bernama Letnan. Nah, pemimpin itu harusnya itu mati. Bisa terjadi ya, kalau dalam Islam mati syahid lah gitu kan. Pemimpin perang itu ingin mati syahid, tapi apa? Mohon maaf, ada suara burung. Oke, kita lanjut. Ada lagi suaranya. Oke, kita lanjut, nggak apa-apa ya suara burung. Jadi pemimpin itu dia marah-marah kepada Forrest Gump. Mengapa marah-marah? Ya karena dia ingin mati, tetapi Forrest Gump menyelamatkannya. Padahal yang dia cari adalah Buba. Ternyata Buba tidak ketemu. Dia menemukan sosok pemimpin prajuritnya. Akhirnya dibawa turun dan dia berusaha mencari si Buba. Ketemulah si Buba, lalu dia pulang menuju tempat markasnya. Buba pun meninggal dan si kapten pun kakinya tidak ada. Dia marah-marah sama sekali. Dia sangatlah marah karena percuma dia hidup karena tidak punya kaki. Dan Forrest Gump pun cuek karena dia hanyalah seorang bodoh yang dimana hanya memikirkan maju dan maju, lari dan berlari. Singkat cerita, dia tertembak ternyata ketika menyelamatkan sosok Buba. Di pantatnya itu ada peluru yang menembak, tetapi dia tidak sadar pas di rumah sakit. Yang dia ingat pun bukan peluru atau segala macam. Dia hanya ingat di rumah sakit itu ketika dia makan es krim. Menjalani ke dalam ruangan, di sebelahnya ternyata kapten pemimpin prajurit itu. Si Forrest pun menawari es krim itu ke Letnan dan dibuang es krim itu karena Letnan masih kesal dan masih tidak ingin hidup. Mengapa harus diselamatkan? Percuma saya hidup kalau kaki saya putus. Padahal si Forrest itu adalah sosok yang emang tujuannya maju. Tidak pernah berpikir apapun resikonya, dia tetap maju
dan selalu mengingat apa omongan seseorang, menjadikan itu motivasi. Lanjut, akhirnya dia dipanggil oleh suatu tim yang dimana tim itu memainkan sebuah bola pingpong, tenis meja. Akhirnya dia main, ternyata dia jadi atlet tenis meja. Akhirnya dia berhenti menjadi militer. Dia diberangkatkan ke Cina untuk mengikuti Olimpiade tenis meja dan dia sukses. Ketika pulang ke Amerika lagi, dia mendapatkan medali sebagai penyelamat dan perwakilan dari Amerika di peperangan di Vietnam dan menerima Olimpiade tenis meja. Lanjut, ketika itu dia berpikir, apakah sampai sini saja hidup? Ternyata dia ingat bahwa suara pesawat, mohon maaf Bu, pesawat minta uang. Oke Bu, kita lanjut. Tadi sampai kita lanjut. Mohon maaf tadi lupa saya. Kita lanjut. Jadi tadi Forrest pun bingung, apakah hanya sampai sini saja hidup? Mengapa hanya sampai sini saja? Karena dia bingung, dia sudah menjadi militer. Oh, ternyata dia ingat sosok Buba yang dimana dia pernah bilang ingin membuat usaha udang. Dan si Forrest pun menjadi tangan kanannya. Tetapi Buba pun sudah meninggal. Akhirnya si Forrest pun membuat usaha udang sendiri. Terus membuat udang sampai di mana? Letnan pun berpikir, ternyata hidup itu sudah takdir dan mati pun takdir. Akhirnya Letnan pun memutuskan untuk ikut usaha si Forrest, menjadi seorang pengusaha udang. Tiba-tiba si Forrest pun dapat kabar bahwa ibunya sakit. Forrest pun berlari pulang menghampiri rumah. Ternyata ibunya sekarat. Ibunya pun meninggal dan Forrest pun merasa kesepian. Di situ dia ingat sosok seorang di mana dulu pernah bertemu, yaitu sahabatnya, yaitu teman perempuannya dan satu-satunya teman yang bernama Jenny. Akhirnya Forrest pun mencari-cari Jenny, di manakah Jenny. Ternyata Forrest menemukan. Ternyata Jenny ada di sebuah tempat yang dimana isinya perempuan bernyanyi. Di situ si Jenny pun digoda oleh lelaki. Akan tetapi lelaki itu langsung dihantam oleh si Forrest dan si Jenny dibawa pulang. Di perjalanan si Jenny pun marah-marah kepada Forrest. Kenapa kau lakukan itu? Padahal itu bisa merusak dirimu Jenny. Tidak apa-apa, emang ini pekerjaanku. Tidaklah, adakah pekerjaan yang baik? Jenny pun meninggalkan si Forrest. Forrest pun pergi. Yang dia tuju adalah rumah yang dimana dulu itu peninggalan ibunya. Dia berpikir dan dia memutuskan untuk berlari. Itu pesan terakhir ibunya. Akhirnya dia lari ke ujung dunia, lari ke sungai, lari ke gunung. Sampai kurang lebih 4 tahun dia berlari. Dan ternyata si Jenny melihat dari siaran televisi yang dimana diberitakan si Forrest berlari terlama. Si Forrest pun berlari dan ketika berhenti si Forrest pun memikir, untuk apa saya berlari dan saya capek, untungnya saya pulang.
Ketika itu si Forest pulang menuju rumah dan kembali ke cerita awal yang dimana si Forest itu menceritakan kepada sebelahnya penumpang-penumpang yang menunggu bisnya. Ternyata dari semua itu tidak ada yang percaya. Yang percaya hanyalah nenek-nenek yang percaya akan dia dalam hal cerita-cerita dia. Si Forest pun menanya di mana alamat si Jenny tinggal. Ternyata di dekat di mana si Forest itu menunggu di halte tersebut. Akhirnya si Forest pun berlari menuju kamar Jenny, menuju rumah Jenny dan masuk kamar Jenny. Ternyata si Jenny sudah punya anak. Anak itu Forest pun mengira anak itu anak siapa. Dan Jenny pun membuka bahwa anak itu adalah anak Forest. Yang dimana ketika Forest lagi tidur di rumahnya, si Jenny pun menyelinap ke dalam rumahnya. Dan si Jenny menikah dengan Forest. Akhirnya Jenny meninggal. Forest pun membesarkan anaknya dengan sendiri. Oke, itu saja film yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Yang kita ambil dari film ini adalah kita harus fokus dan kita harus terus maju. Bolehlah kita sesekali menengok ke belakang, tetapi kita harus tetap maju ke depan. Walaupun kalian bodoh, walaupun kalian tidak tahu, walaupun kalian tidak bisa apa-apa. Di film ini seorang yang prematur, seorang yang mempunyai kekurangan, dia bisa sukses, bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia tidak memikirkan kedepannya bakal seperti apa. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf Ibu apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar dan kurang sopan. Itu datangnya dari saya pribadi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.